pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang bab 4 ya. Kita masuk pada materi selanjutnya yaitu pada bab 4. Nah, di sini kita akan bahas tentang vektor ya di dalam R2 dan R3 ya. Di sini saya batasi, ini masih dasar dulu ya. Saya akan bahas tentang vektor yaitu berada di ruang R2 dan R3 ya. Nah, kemudian di sini vektor itu dinyatakan sebagai segmen garis berarah atau panah dalam R2 dan R3. Nah, di sini ada 4 buah vektor yang saya contohkan. Di sini ada vektor A, vektor U, vektor B, dan vektor V. Jadi terlihat di sini adalah ada tanda panahnya ya dalam sebuah garis tersebut. Nah, waktu kita terima mata pelajaran fisika, nah guru bimbingan kita dulu pernah mendefinisikan kalau vektor itu adalah besaran yang memiliki arah ya. Nah, itu definisi vektor. Kemudian ada beberapa definisi di sini tentang vektor. Nah, dua vektor P dan vektor W dikatakan sama atau ekuivalen ya jika kedua vektor tersebut sama panjangnya dan sama arahnya, atau biasa ditulis dengan vektor V sama dengan vektor W. Nah, di sini ya, ini adalah kalau ada tanda topi seperti ini dinamakan vektor ya. Jadi lain sumber biasanya lain penulisannya ya. Ada yang biasanya V-nya itu berupa di bold ya, dihitamkan, W-nya dihitamkan, itu biasanya disebut dengan vektor. Nah, di sini kita sepakat ya kalau vektor yang kita sebut di sini ada topinya ya. Topinya itu tanda panah ya. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, jika vektor P dan vektor W di sini adalah dua vektor sembarang, maka vektor P dan plus vektor W adalah vektor titik. Maka vektor P ditambah vektor W adalah vektor yang titik permulaannya berimpit dengan titik awal vektor P dan titik akhir vektor W. Nah, jadi saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini berimpit ya. Kemudian kita tarik garis dari awal vektor P menuju akhir vektor W ya. Nah, jadi ini adalah penjumlahan dari vektor P ditambah vektor W. Nah, selain itu juga saya punya seperti ini. Cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi kita punya vektor P plus vektor W tadi. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin vektor W dan vektor W di bawahnya juga harus sejajar. Kemudian kita tarik garis yang menyatakan sejajar dengan garis vektor V ya. Nah, kemudian ketemu garis. Nah, ini merupakan penjumlahan dari vektor V plus vektor W ya. Vektor P ditambah vektor W. Jadi sama ya, sama. Kemudian saya akan bahas tentang vektor di sini dalam ruang geometri vektor ya, atau arti geometri vektornya. Nah, biasanya ya beberapa vektor itu belum tentu memiliki titik awal yang sama seperti itu. Nah, terlihat pada gambar di sini bahwa vektor V1 dengan U1 kebetulan ini titik awalnya sama, berada di 0,0 ya, berada di 0,0. Nah, sedangkan dengan U2 ini udah beda ya. U2 di sini berada di 6,0 ya, udah beda ya. Jadi ini titik awalnya berbeda. Jadi belum tentu dua vektor itu memiliki titik awal yang sama ya. Nah, kemudian saya berikan definisi lagi. Di sini ada vektor 0 ya. Vektor 0 itu yang panjangnya itu 0 dan disimbolkan dengan seperti ini ya. Vektor 0 ini disimbolkan dengan seperti ini, 0 topi. Nah, terlihat bahwa ini definisinya bahwa vektor W ditambah dengan vektor 0 itu sama dengan vektor 0 ditambah dengan vektor W sama dengan vektor W. Ini seperti itu ya. Nah,
kemudian ada definisi selanjutnya. Nah, di sini apabila V adalah sebuah vektor, maka negatif V vektor adalah vektor yang berlawanan arah dengan vektor V. Nah, jadi min vektor V di sini adalah lawanan arah dari vektor V, seperti itu ya. Nah, saya punya contoh seperti ini, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, kita punya vektor V seperti ini, maka vektor lawanan arahnya itu berada di bawah, pasti tanda panahnya menuju, kalau ini ke atas berarti berlawanan arahnya ke bawah, kalau dia ke kanan berarti ke kiri, seperti itu ya. Oke. Nah, balik. Nah, ini ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini vektor berlawanan arah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah, saya akan menjelaskan definisi dari pengurangan dua buah vektor ya. Nah, misalkan kita di sini ada vektor A plus vektor B. Nah, maka pengurangan vektor didefinisikan sebagai, nah, kita vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan vektor A ditambah dengan min vektor B ya, vektor berlawanan arahnya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Kita punya vektor A dan vektor B. Kemudian otomatis untuk menentukan pengurangannya berarti kita menentukan lawanan dari vektor B ya. Lawanan dari vektor B. Nah, kita udah dapat seperti ini. Nah, kemudian sesuai dengan definisi penjumlahan tadi, tinggal kita tarik garis dari ujung vektor min B di sini ya, yang sejajar dengan vektor A, seperti itu. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, kemudian vektor A min vektor B adalah garis tengah yang ini ya. Nah, ini adalah garis ini merupakan pengurangan dari vektor A dikurangi vektor B. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian beberapa ya operasi pada vektor pada bidang R2 atau ruang R2. Nah, di sini misalkan saya punya seperti ini ya, diketahui vektor U itu elemen-elemennya adalah U1 dan U2, kemudian vektor V elemennya adalah P1 dan P2. Nah, dapat dihasilkan bahwa penjumlahan dari vektor U ditambah vektor V itu sama dengan, nah, tinggal dimasukin nilainya kemudian dijumlahkan ya. U1 ketemu dengan P1, U2 ketemu dengan P2 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada kekeliruan ya, di sini koma ya. P1 ditambah, oke, kita edit sebentar. Baik ya, terus tadi sedikit kekeliruan, di sini tidak boleh positif ya, tapi koma ya. Jadi P1 ketemu dengan U1, jadi seperti itu ya. Kemudian P2 ketemu dengan U2 ya, seperti itu ya. Nah, tinggal jadi teman-teman ini biasanya sebuah konstanta ya, elemen-elemen ini ya. Begitu juga dengan U dikurangi P ya, sama ya. Nah, tinggal P1 ketemu dengan U1, P2 ketemu dengan U2 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk perkalian konstanta sangat sederhana ya, tinggal K dikali U1, K dikali U2 ya. Nah, kalau di R3 juga sama ya, R3 juga sama operasinya, tinggal elemennya ditambah satu lagi. Kalau di R2 ini berarti vektornya berada di X. Biasanya kalau kita kan kalau punya sumbu kayak gitu kan ada sumbu X di sumbu Y. Nah, seperti itu, berarti vektor ini berada di sumbu X dan sumbu Y jika berada di R2, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini R3 maksudnya ya, ini R3.
dalam ruang vektor di R3 diketahui, berarti kalau R3 berarti elemennya harus, vektor itu harus ada 3 elemen ya. Jadi misalnya terlihat dari seperti ini, U1, U2 dan U3 ya. Kemudian V nya juga P1, P2 dan P3. Sama ya operasinya kayak di R2 tadi ya. Nah sama-sama, cuman elemennya aja ditambah ya. Nah kalau di sini, kalau di R3 berarti di sini ada 3 sumbu ya, berarti ada sumbu X, ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, kemudian ada sumbu Z. Nah biasanya disebut dengan 3 dimensi kalau kayak gitu ya. Nah kemudian untuk yang terakhir saya berikan contoh ya. Nah, di sini ada contoh, jika diketahui vektor U sama dengan 2, 3 dan min 1 dan vektor V elemennya 3, 7 dan 4, maka tentukan dari nilai dari vektor U ditambah vektor V, kemudian vektor U dikurang vektor V, kemudian 5 kali vektor U ya. Ini sangat mudah sekali ya. Nah tinggal teman-teman jumlahkan saja. Berarti untuk nomor pertama ya, untuk jawaban nomor pertama berarti 2 dikali 3, koma, kemudian 3 dikali 7, koma, negatif 1 kali 4 tutup kurung ya. Jadi ya tinggal diakumulasikan saja. Begitu juga dengan yang U min V ya. Tinggal ya 2 dikurangi 3, 3 dikurangi 7, negatif 1 dikurangi 4 ya. Nah selanjutnya kalau yang 5 vektor U, nah berarti 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali min 1 dan seterusnya ya. Jadi gampang ya, 10, 15 dan 5. Oke, itu aja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemungkinan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jarak atau norm ya, atau kemudian sudut seperti itu ya, sudut pada vektor, pada 2 buah vektor seperti itu. Nah mungkin teman-teman mahasiswa mungkin bisa belajar dulu tentang bab itu ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.